Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Suciati. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2B, NIM 205231053. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Islam dan Budaya Jawa, saya akan storytelling mengenai peristiwa di masa silam, yaitu tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Peristiwa sejarah ini hadir untuk mengingatkan kita kembali pada peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan tiga politik antar Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan juga VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Giyanti, dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam masa silam, Perjanjian Giyanti ini dibuat untuk meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari geger pecinan ternyata belum padam. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan ternyata menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluhkan salah satu ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Jenderal Baron van Imhoff. Sang gubernur jenderal di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Kemudian Mangkubumi berkata jika beliau lebih baik dibuang jauh dari Jawa. Akhirnya ia diberi uang sebanyak 3.000 real. Kemudian malam harinya Mangkubumi pergi beserta anak buahnya. Sejak saat itulah pecah perang Mangkubumi. Akibat dari peristiwa ini, puluhan prajurit kompeni dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, yaitu Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Nicholas Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak ingin menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dengan Pangeran Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingannya Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur kota Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalaga Sayyidin Pantogomo Khalifatullah. Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755, lalu 2 hari kemudian di tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek tersebut, yaitu atribut-atribut seperti keris
bahasa, tari, dan juga belangkon. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca Perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses yang sangat panjang seiring berjalannya waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa juga merupakan Trah Pakubuwana turut menuntut haknya sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakan Oktober tahun 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan sekelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari tahun 1756, dia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan menandatanganan perjanjian di Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenang sebagai Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Joyo Miseso Senopati ing Alogo Satriaraga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian dari hari belum berhenti. Pada tahun 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik yang berbeda. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Sekian storytelling dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.